قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, teman-teman semuanya, alhamdulillah kita sudah ada di Dam Ongan, dam di daerah Kesiman. Insya Allah akan kita eksplor tempat di sini, dan konon katanya mitos yang berkembang bahwasannya tempat ini, damnya, waktu zaman kolonial Belanda itu dibangun dari jasad dari penduduk sekitar, dan ada dua pasutri yang rela mengorbankan dirinya demi dam ini bisa terbangun. Gimana keseruan kita nanti, insya Allah akan saya bahas mengenai syarat Islam, bagaimana kita seorang muslim memandang hal-hal yang dimitoskan angker dan banyak mitos berkembang. Nah, di samping kiri saya sudah ada sahabat saya, itu namanya Mas Saiful, dan samping kanan saya ada sahabat saya juga namanya Mas Satria. Nah, beliau berdua akan saya ajak untuk mengeksplorasi tempat ini. Mari kita eksplor tempat ini, insya Allah. Berat kepala saya, ini ada sosok, badannya tinggi, merah, matanya, ya semacam sosok kayak Jawanya dibilang genderuwo. Tuh, semangat dia memancing saya ke sana. Dari awal udah berat, baru masuk sampai sini mulai berat. Nah, kepancingnya ke arah sana. Jadi gini teman-teman, karena di tempat ini banyak sekali mitos-mitos yang berkembang, dalam artian seperti ini. Katanya ada yang kesini, orangnya mancing. Waktu mancing itu dia nyebur, terus habis itu entah walau alam, sepertinya diculik bangsa jin, sehingga beberapa hari dia baru pulang dalam keadaan sudah telanjang. Saya nggak tahu orangnya di mana tinggalnya. Insya Allah kalau ada waktu, saya akan wawancara orang tersebut, kejadiannya seperti apa. Terus seperti ini. Kenapa saya tergerak untuk menelusuri sungai ini? Kenapa saya tergerak untuk memecahkan mitos sungai ini? Karena seperti ini. Dulu ketika zaman penjajahan Belanda, kawasan ini akan dibangun suatu dam, suatu bendungan, tapi ketika membangun, tanahnya tidak bisa digali. Terus habis itu ada benda yang keras, tidak bisa dihancurkan. Ketika itu ada raja yang menumbalkan penduduk desanya.
walau alam tuh penduduk desa di sini atau sebagaimana, tapi dari artikel saya baca, dari wawancara dari teman-teman yang lainnya, bahwasannya penduduk sini lalu ada pasangan suami istri, dia rela untuk menjadi tumbal di sungai ini atau di bendungan ini agar warga sekitar hidupnya makmur dan tenang, seperti itu. Saya akan mematahkan mitos dalam artian kenapa sungai ini harus memiliki tumbal, kenapa sungai ini harus ditumbalkan agar penduduk sekitar makmur. Dan saya ambil riwayat sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi dulu waktu Amr bin As menjadi gubernur di Mesir, ketika itu sungai Nil berhenti mengalirkan airnya. Nah, ketika berhenti mengalirkan airnya, lalu Amr bin As bertanya kepada penduduk sekitar, ini kenapa sungai Nil kok bisa surut kayak gini? Nah, lalu penduduk sekitar bilang, ini sudah sering terjadi kayak gini. Kita akan menumbalkan binatang, sapi, domba, unta, dan tapi yang paling hebatnya ketika kita menumbalkan anak gadis, maka sungai ini akan mengalir dan airnya akan deras sekali. Nah, seperti itu. Lalu Amr bin As marah dan akhirnya mengirim surat kepada Khalifah Umar bin Khattab. Nah, ketika itu Umar bin Khattab membalas surat tersebut dan mengirim ke Amr bin As. Lalu Amr bin As disuruh oleh Umar bin Khattab untuk membacakan surat dari beliau di sungai tersebut. Nah, lalu Amr bin As membacakan surat tersebut yang isinya, dari saya Khalifah Umar bin Khattab, wahai sungai Nil, jika kamu berair karena tumbal, maka jangan berair sepanjang masa. Tapi ketika engkau mengalir atas Rob saya dan Rob kami, Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mengalirnya sampai sepanjang masa. Dan itu adalah karomah dari Umar bin Khattab. Makanya sungai Nil mengalir sampai sekarang. Nah, itu riwayat tersebut harus kita teladani sebagai seorang muslim. Kita nggak boleh terpengaruh atau terprovokasi oleh mitos-mitos atau khurafat yang berkembang. Yuk kita explore ke sana lagi, keliling. Nah, ini sahabat saya Mas Saiful, dia berinteraksi dengan bangsa jin. Ya, seperti ini. Ketika tubuh kita bergesekan dengan dunia lain, seperti ini. Insya Allah akan saya sadar. Insya Allah. Bangun. Nah, itu kalau misalkan kita bergesekan dengan dunia gaib, ya jadi seperti itu, kita terbawa dengan suasana. Insya Allah kita akan meninggalkan tempat ini, kita beranjak ke tempat lebih bagus lagi, yang hawanya enak. Kita insya Allah akan mengaji di tempat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, as-samsu wal qamaru bihusban. Jadi teman-teman, ini sebenarnya kita udah mau pulang, kita mau benerin barang bawaan kita, tapi nggak tahu kenapa ini ada bau amis sekali. Walau alam bau dari apa, tapi dugaan kita semuanya bahwasannya baunya berasal dari sana. Tuh. Dan baunya ini masih tercium menyengat ya, bau amis sekali, bau amis campur bangkai baunya. Walau alam tuh bau apa, tapi insya Allah setelah ini saya akan ngaji dan saya akan bacakan beberapa ayat suci Al-Quran, dan insya Allah kita akan pergi dari tempat ini karena udah malam, udah mau jam 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بالضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Sadaqallah. Nah, jadi teman-teman, kita akan pulang. Tapi sebelum saya pulang, saya ingin berpesan pada teman-teman sekalian, jika kita berada di suatu tempat yang dimitoskan angker, yang dimitoskan banyak khurafat yang menyebar di masyarakat, maka
lebih bagusnya kita membaca doa, yaitu yang pertama auzubikallimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baca doa tersebut sebanyak 3 kali dan insya Allah kita akan terbebas dari gangguan-gangguan tersebut. Nah, tadi Mas Saiful bilang bahwasanya ketika kita masuk sini jembatan ini jembatannya kecil terus gini. Nah, ini kita udah dihadang oleh sosok tinggi besar pakai tombak, dan ketika saya lewat alhamdulillah nggak kenapa-napa. Dan kita lewat alhamdulillah nggak kenapa-napa. Seperti itu. Dan ini insya Allah saya akan telusuri tempat-tempat yang banyak mitosnya lagi, dan saya ingin berpesan kepada teman-teman sekaliannya bahwasanya kita nggak boleh takut pada tempat-tempat seperti ini. Buktinya saya nggak kenapa-napa kan, ini eksplorasi malam, dan ini sudah menunjukkan pukul 11:30 dan alhamdulillah nggak ada apa-apa. Jangan percaya terhadap kurofat-kurofat terutama yang disebarkan oleh orang-orang sekitar. Kita sebagai seorang muslim, kita beriman dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai takut karena pada dasarnya mereka itu lemah, mereka nggak bisa apa-apa, dan kita adalah pemimpin di muka bumi. Sekian dari saya eksplorasi hari ini di Dam Ongan. Nah, Ongan sendiri yang berarti manusia, dam manusia. Ongan itu adalah manusia. Sekian dari saya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.